Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayr hafizahullah taala yang merupakan syarah dari kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-19. Paragraf yang terakhir, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "Idza 'arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin." Jika Anda telah memahami apa yang telah saya sebutkan, apa yang telah saya jelaskan kepada Anda dengan pemahaman yang datang dari hati. Artinya benar-benar memahami dengan baik. Wa arafta syirka billahi alladzi qala Allah fihi. Dan andaikan Anda telah memahami tentang kesyirikan kepada Allah, yang Allah Ta'ala berfirman tentang kesyirikan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Al-ayata. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik terhadap Allah, dan Allah mengampuni semua perbuatan dosa di bawah kesyirikan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Kita baca catatan kaki nomor 2 halaman 19. Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, "Yu'arrafu syirku syar'an bi annahu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi." Di sini syirik didefinisikan secara istilah syar'i. Syirik artinya taswiyatu ghairillahi, menyamakan selain Allah billahi dengan Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah fima huwa min khasaisillahi, dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ini definisi syirik. Syirik artinya menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ibadah khusus bagi Allah. Dalam masalah penguasaan alam semesta, ini khusus bagi Allah. Masalah pengetahuan tentang ilmu gaib, ini khusus bagi Allah. Kalau ada orang yang mengklaim ada selain Allah yang berhak untuk diserahkan ibadah, yang bisa menguasai sebagian alam semesta, yang tahu perkara gaib, maka dia telah menyamakan Allah dengan selain Allah. Ya, ini namanya adalah kesyirikan. Kama qala Allah Ta'ala an ahlil jahimi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk neraka jahim. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik, mereka mengatakan dalam keadaan mereka sedang yakhtasimun, sedang berdebat di antara mereka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya dahulu kita di dunia lafi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang sangat nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian di sini maksudnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Ketika kami dahulu di dunia menyamakan sesembahan-sesembahan selain Allah birabbil alamin, dengan Rabb semesta alam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 98. Maka di sini disebutkan orang-orang musyrikin dahulu di dunia melakukan apa? Menyamakan antara selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'ani. Dan syirik itu ada dua macam. Al-alif yang pertama, akbaru. Syirkun akbaru, syirik akbar atau syirik besar. Wa huwa da'watu ghairillahi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah bersamaan juga dengan berdoa kepada Allah. Aw sarfu syai'in min haqqihi subhanahu li ahadin min khalqihi, atau memalingkan
menyerahkan satu saja dari hak Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu dari makhluknya. Menyerahkan satu saja dari hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik akbar. Kemudian yang kedua, al-ba asgharu. Syirkun asgharu, syirik asghar atau syirik kecil. Wa huwa ma kana dzari'atan il akbari. Aw jaa'a fi an-nususi tasmiyatuhu syirkan wa lam yasil ila haddil akbari. Syirik asghar artinya semua perbuatan yang menjadi sarana kepada syirik akbar. Aw jaa'a fi an-nususi tasmiyatuhu, atau definisi syirik asghar yang kedua, semua perbuatan syirik yang terdapat dalam nas penamaannya syirkan, sebagai syirik. Dalam nas disebut sebagai perbuatan syirik. Namun walam yasil ila haddil akbari, tidak sampai pada level syirik akbar. Dalam Al-Qur'an atau dalam hadis disebut sebagai perbuatan syirik, namun tidak sampai pada level syirik akbar. Maka ini namanya syirik asghar. Mithlu yasir riya'i, seperti riya yang sedikit. Riya yang sedikit ini syirik asghar, sedangkan riya yang banyak atau orang yang ibadahnya total riya, maka itu syirik akbar juga. Wa qauli ma sya'allahu wa syi'ta. Demikian juga perkataan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai fulan. Ini terjadi atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai fulan. Ini syirik asghar. Wal halafi bi ghairillahi lafdhan. Dan contoh syirik asghar yang lain adalah bersumpah dengan nama selain Allah secara lafadznya. Seperti mengatakan demi Rasulullah. Ini bersumpah atas nama Rasulullah. Ya, bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi qasdi ta'dhimil mahlufi bihi min dunillahi. Sekedar dalam lafaz saja tanpa ada maksud mengagungkan objek yang dijadikan sumpah tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada orang yang bersumpah dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dia mengatakan demi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekedar lafaz saja, sekedar ucapan saja, maka ini syirik asghar. Namun kalau dia meyakini ketika dia mengucapkan demi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah orang saleh yang agung, yang punya kuasa atas sebagian alam semesta, yang bisa mengabulkan hajat-hajat, yang berhak untuk diibadahi, maka ini menjadi syirik akbar. Kemudian tambihun wa amma syirku fil hakimiyati wa huwa al-hukmu wat tahakumu bi ghairi syar'i. Tambihun, catatan, adapun syirik dalam hakimiyah. Apa itu hakimiyah? Kata beliau, hakimiyah adalah masalah al-hukmu wat tahakum. Al-hukmu artinya penetapan hukum, dan tahakum masalah berhukum, memutuskan perkara dengan suatu hukum, itu berhukum. Bi ghairi syar'i, dengan selain hukum syar'i. Ini disebut masalah hakimiyah, atau juga disebut dengan tauhid hakimiyah oleh sebagian orang. Dan syirik dalam masalah ini disebut dengan syirik dalam hakimiyah. Ya, jadi sebagian orang meyakini adanya tauhid hakimiyah, yang mereka mengatakan tauhid hakimiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya sebagai zat yang berhak menetapkan hukum, dan satu-satunya Allah adalah yang wajib untuk ditaati secara mutlak hukumnya. Ini namanya tauhid hakimiyah, kata mereka. Dan orang yang melanggar ini, maka dia telah melakukan syirik hakimiyah. Ketika ada orang yang meyakini boleh membuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau boleh taat kepada suatu hukum padahal ini hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hakimiyah. Maka bagaimana Ahlussunnah menanggapi masalah tauhid hakimiyah atau syirik hakimiyah ini? Perhatikan di sini beliau katakan, "Fahuwa khatirun wa syu'muhu kabirun."
Maka masalah syirik hakimiyah ini adalah masalah yang berbahaya. Artinya orang yang melakukan kesyirikan dalam hakimiyah, dia terjerumus dalam bahaya. Dan syu'muhu kabirun, akibat buruknya sangat-sangat fatal. Lakinnahu laysa huwa awwala ma yud'a ilaihi. Namun masalah ini, masalah hakimiyah, bukanlah masalah yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunadhiru fihi. Dan juga bukan masalah yang pertama kali dipermasalahkan oleh Nabi SAW dari orang-orang Quraisy. Bukan masalah yang yunadhir, yang Nabi sanggah, yang Nabi debat dari orang-orang Quraisy, bukan. Karena yang Nabi dakwahkan, yang Nabi sanggah, yang Nabi debat, yang Nabi ingkari dari orang-orang Quraisy di Mekah adalah masalah tauhid uluhiyah. Li umurin, karena beberapa perkara berikut. Al-awwalu, yang pertama, annahu atharun min atharil jahli bi tauhidil ilahiyati wal ibadati. Adanya kesyirikan dalam tauhid hakimiyah atau syirik dalam hakimiyah ini merupakan asar, merupakan akibat dari kejahilan terhadap tauhid uluhiyah dan juga tauhid ibadah. Awil i'radu anhu, atau merupakan akibat dari berpalingnya seseorang dari tauhid uluhiyah. Au dha'fuhu fil qalbi, atau karena lemahnya tauhid uluhiyah dia di dalam hatinya. Maka kata beliau, tauhid hakimiyah sebetulnya ini merupakan bagian dari tauhid uluhiyah. Dan syirik dalam hakimiyah sebetulnya merupakan syirik dalam uluhiyah. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada istilah tauhid hakimiyah, karena sudah tercakup dalam tauhid uluhiyah. Bahkan kata para ulama, tauhid hakimiyah sebetulnya ada dalam tauhid rububiyah dan ada dalam tauhid uluhiyah. Bagaimana penjelasannya? Tadi disebutkan masalah hakimiyah ini masalahnya dua, yaitu al-hukmu wa tahakumu. Hukum, yaitu penetapan hukum. Bahwasanya satu-satunya yang berhak menetapkan ini boleh, ini enggak boleh, ini baik, ini buruk. Kemudian aturan-aturan dalam kehidupan manusia, satu-satunya yang boleh menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, sebagai pencipta kita. Ini masalah al-hukmu. Maka ini masalah rububiyah. Ingat, tauhid rububiyah adalah tauhid tentang fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka penetapan hukum ini perbuatan Allah. Jadi tauhid hakimiyah dari sisi ini adalah termasuk dari tauhid rububiyah. Dan masalah yang kedua dari hakimiyah adalah masalah tahakum. Tahakum artinya berhukum, memutuskan perkara dengan hukum, tunduk kepada hukum. Maka tunduk ini adalah ibadah. Ya, al-inqiyadu, tunduk. Al-khudu'u, tunduk. Ini merupakan ibadah. Al-inqiyad dan khudu' adalah ibadah. Maka ibadah satu-satunya hanya boleh diserahkan kepada Allah. Demikian juga tunduk dalam masalah hukum. Masalah berhukum, ini hanya boleh tunduk dan taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masalah uluhiyah. Dan juga ingat bahwasanya tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid fi'lul ibad, perbuatan hamba. Taat kepada hukum, masalah berhukum, ini merupakan perbuatan hamba. Jadi kesimpulannya, tauhid hakimiyah sebetulnya sudah tercakup dalam tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Orang yang melakukan pelanggaran dalam tauhid hakimiyah sebetulnya karena dia tidak paham tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Dan terutama tauhid uluhiyah. Karena inilah yang menjadi inti dakwah para rasul. Sehingga menjadi penekanan bukan hakimiyahnya, namun tauhid uluhiyahnya. Asani, yang kedua, annahu kana mawjudan fi ahdil bi'tsati. Masalah syirik hakimiyah ini sudah mawjud dan sudah ada di masa Nabi diutus. Ketika Nabi diutus di tengah kaum Quraisy di Mekah, apakah tidak ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah? Jawabannya ada, bahkan banyak. Mereka membuat-buat hukum sendiri di kalangan mereka. Ya, hukum ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berhukum dengan hukum selain Allah. Berhukum dengan hukum jahiliyah. Sudah ada ketika itu. Namun ketika Nabi SAW diutus, walam takunid da'watu ilaihi wala munadharatu fihi.
Nabi SAW tidak mendakwahkan kepada tauhid hakimiyah dan juga tidak munadharah, tidak melakukan perdebatan, diskusi, pengingkaran dalam masalah hakimiyah kepada orang-orang Quraisy. Qabla tauhidil ilahiyyati wal ibadati. Sebelum beliau mendakwahkan tauhid ilahiyah dan tauhid ibadah. Jadi masalah berhukum dengan hukum selain Allah sudah terjadi di masa Nabi, namun tidak Nabi jadikan sebagai prioritas utama dalam dakwahnya. Tsalitsu, poin yang ketiga, anna jumlata mimman hakamu bi ghairi syar'i mimman yantasibu ilal islami innama yahkumu bihi li naw'i syubhatin aw syahwatin. Secara umum, orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dengan selain hukum syar'i, dari kalangan orang-orang yang mengaku orang Islam, mereka berhukum dengan hukum selain Allah karena syubhat atau karena syahwat. Aw likaunihi maghluban ala amrihi mimman huwa akbaru minhu. Atau karena dia terkalahkan. Terkalahkan artinya dia terpaksa dalam urusannya untuk taat kepada hukum selain Allah mimman huwa akbaru minhu, dipaksa oleh orang yang lebih besar dari dia, oleh atasan dia, oleh pejabat dan yang lain. Wa hadza min qabili kaba'iri dzunubi la al-mukaffirati. Maka yang seperti ini termasuk dalam dosa besar, bukan sesuatu yang mengkafirkan. Bukan sesuatu yang membuat pelakunya kafir. Karena mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Orang zaman sekarang yang berhukum dengan hukum selain Allah melakukannya karena syubhat, karena enggak faham, atau karena syahwat, karena mencari dunia, mencari kedudukan, atau karena terpaksa. Ya, maka tiga model orang ini kalau mereka berhukum dengan hukum selain Allah karena tiga alasan ini, mereka tidak kafir. Namun melakukan dosa besar. Tetap mereka melakukan dosa yang besar. Dan kata Syekh tadi, khatirun, berbahaya. Ya, syu'muhu kabirun, sangat fatal. Liannahu in wujida muqtada at-takfiri faqad yujadu mani'un. Karena walaupun memang terdapat faktor-faktor yang membuat mereka sebetulnya bisa terjerumus kepada kekafiran, namun terdapat faktor-faktor lain yang mani'un, yang menjadi penghalang mereka dikafirkan. Ya, jadi berhukum dengan hukum selain Allah asalnya adalah kekafiran. Maka orang-orang yang tadi, yang tiga model tadi, asalnya dia bisa dikafirkan. Namun yujadu mani'un, terdapat penghalang-penghalang yang membuat mereka tidak bisa dikafirkan. Wa takfiru syakhsi al-muayyani yahtaju ila ihtimali ahkamihi. Sedangkan mengkafirkan orang secara personal, secara tunjuk hidung, secara spesifik, ini membutuhkan kepada terpenuhinya hukum-hukumnya atau syarat-syaratnya. Maka menjatuhkan vonis kafir kepada individu tertentu, kepada individu yang spesifik, ini membutuhkan terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Ketika sudah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang, baru bisa dikatakan dia kafir. Namun kalau tidak terpenuhi syarat dan ada penghalang, maka tidak bisa dikafirkan. Maka sekali lagi, orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tidak bisa kita langsung katakan kafir. Ya, bahkan tadi kata beliau, kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah karena syubhat atau karena syahwat atau karena dipaksa oleh orang yang lebih besar dari dia, maka ini tidak sampai kafir. Namun mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Maka jangan sampai kita terpengaruh oleh pemikiran orang-orang Khawarij yang mereka menggeneralisir semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka semua kafir, keluar dari Islam. Sehingga mereka mengkafirkan para PNS, mereka mengkafirkan para tentara dan polisi, mereka mengkafirkan orang-orang yang ada di pemerintahan, termasuk mengkafirkan ulil amri. Nah, ini pemikiran orang-orang Khawarij. Adapun Ahlussunnah merinci, seperti rincian yang beliau sebutkan tadi. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, yakunul hukmu bi ghairi syar'i kufran akbara fi ahwalin minha. Berhukum dengan hukum selain syar'i, dengan hukum selain Allah, merupakan kufur akbar dalam beberapa keadaan di antaranya. Al-alif yang pertama, idza istahallahu mu'taqidan annahu mithlu syar'i.
Yaitu orang-orang yang menghalalkan berhukum dengan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwasanya hukum tersebut sama dengan hukum syar'i, setara dengan hukum syar'i. Jadi boleh pilih mana saja. Hukum ini boleh, hukum syar'i boleh, karena sama-sama setara. Au ahsanu minhu, atau dia meyakini hukum tersebut lebih baik daripada hukum syar'i. Au annahu yasughu al-hukmu bihi, atau dia sekedar meyakini bolehnya berhukum dengan hukum tersebut. Maka ini membuat pelakunya masuk dalam kufur akbar, keluar dari Islam. Namun perlu kita kasih catatan bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah yang tercela adalah jika hukum tersebut bertentangan dengan hukum syariat. Ya, kalau ada hukum, entah itu hukum undang-undang, entah itu peraturan perusahaan, peraturan sekolah, peraturan kampus, ini kan hukum selain Allah. Masuk dalam bab ini kalau hukum tersebut bertentangan dengan hukum syariat. Adapun kalau hukumnya tidak bertentangan, maka tidak masuk dalam bab ini. Hukum undang-undang, hukum sekolah, hukum kampus, hukum perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak dikatakan berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian kondisi yang kedua, idza sannal qawanina al-wad'iyyata wa alzama biha wa hamaha. Yaitu kalau seseorang membuat qawanin, undang-undang wad'iyyah, buatan manusia, wal zama biha, dan mewajibkan orang untuk menaati undang-undang tersebut, wahamaha, dan membela undang-undang tersebut. Ya, undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sejalan. Nah, kalau dia membuat, bahkan dia mewajibkan orang, bahkan dia membelanya, padahal ini adalah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia kufur akbar, keluar dari Islam. Ya, kalau contohnya adalah aturan undang-undang yang membolehkan untuk membeli minuman keras asalkan sudah lebih dari 21 tahun. Maka ini undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah. Hukum Allah mengatakan khamr, minuman keras itu haram untuk umur berapapun. Maka undang-undang yang menyatakan boleh membeli minuman keras yang penting di atas 21 tahun, ini adalah hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka orang yang membuat undang-undang ini, yang menyetujuinya, yang mewajibkan untuk mengikuti undang-undang ini dan membelanya, dia terjerumus ke dalam kufur akbar. Wal'iyadzubillah. Wa bihadza yatabayyanu anna likulli syakhsin halatan wa likulli halatin hukmun. Oleh karena itu, maka jelaslah bahwasanya setiap orang itu ada keadaannya masing-masing, dan setiap keadaan ada hukumnya masing-masing. Sehingga sekali lagi tidak bisa kita menggeneralisir bahwasanya semua orang yang berhukum dengan hukum Allah itu semuanya kafir. Dan juga tidak bisa kita generalisir semuanya tidak kafir. Tidak bisa, ya. Ada rinciannya, ada hukumnya masing-masing, ada keadaannya masing-masing. Lebih lagi, hukum buatan manusia, baik itu hukum undang-undang negara, peraturan perusahaan, peraturan sekolah, peraturan kampus yang ada di sekitar kita, ini bercampur. Sebagiannya sesuai dengan syariat, sebagiannya bertentangan dengan syariat. Sehingga dari sisi ini pun kita perlu merinci hukumnya yang mana dulu, peraturan yang mana dulu, yang kalau ditaati bisa terjerumus dalam kufur akbar. Tidak semuanya, ya, karena ada peraturan yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Kemudian al-khamisu, poin yang kelima, anna ghaliba man khadu fi syirkil hakimiyati wa shaddadu fihi luhidha alaihim taqsirun aw tafritun fil inayati fid da'wati ila tauhidil uluhiyati ilahiyati wal ibadati. Secara umum, orang-orang yang sibuk membahas tentang syirik hakimiyah dan mereka syaddadu, bersikap keras dalam masalah syirik hakimiyah, biasanya mereka adalah orang-orang yang taksir, orang-orang yang lalai, atau tafrid, orang-orang yang kurang perhatiannya dalam dakwah tauhid ilahiyah dan tauhid ibadah. Biasanya orang-orang yang suka membahas masalah ini adalah orang-orang yang peduli dengan dakwah tauhid. Orang berbuat kesyirikan terhadap kuburan, orang berbuat kesyirikan kepada wali,
orang berbuat kesyirikan kepada Nyi Roro Kidul, kepada penunggu Laut Kidul, kepada penunggu gunung, mereka tidak peduli. Tapi ketika terkait dengan masalah hakimiyah, baru mereka bersikap lantang. Wa inkari syirki wal bid'ah al-musilati ilaihi. Dan mereka juga tidak punya perhatian dalam mengingkari kesyirikan dan juga mengingkari kebid'ahan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Mereka tidak punya perhatian terhadap pengingkaran kepada kesyirikan dan juga kebid'ahan. Wa annahum rubbama sana'u khusumahum idza hasala lahum ma yuriduna min umurid dunya. Dan terkadang mereka membuat-buat permasalahan mereka tersebut ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu dari perkara duniawi. Ya, perhatikan, ketika ada orang berbuat syirik di kuburan, ketika ada orang berbuat syirik di pantai, di Laut Kidul, di gunung-gunung, di pohon keramat, mereka tidak mempermasalahkan. Tapi ketika harga bensin naik, harga sembako naik, langsung mereka lantang menyuarakan tentang tauhid hakimiyah, tentang syirik hakimiyah, kemudian mereka mengkafirkan pemerintah. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan harga sembako turun, harga bensin turun, kemudian UMR naik, gaji naik, dan ini semua merupakan perkara duniawi. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian as-sadisu, poin yang ke-6, inna da'wata ilaihi sarat masyubatan bi syai'in min hafdhin nafsi. Mendakwahkan tauhid hakimiyah pada zaman sekarang sudah terselipkan dengan perkara-perkara urusan pribadi, urusan personal. Wa minal hawa wa syahwati munaza'atil hukami li dzatil hukmi. Dan juga sudah terselipkan dengan urusan hawa nafsu dan juga syahwat ingin mengkudeta penguasa, ingin melengsarkan penguasa dengan alasan masalah hukum. Kama huwa zahirun min kalamil mu'anniyina bidzalika wal munadhdhirina lahu. Sebagaimana ini sangat nampak sekali dalam perkataan-perkataan orang-orang yang sangat perhatian sekali dalam masalah hakimiyah dan juga orang-orang yang munadhdhirin, orang-orang yang sering berdebat dalam masalah hakimiyah. Maka ini sikap Ahlussunnah, ya, 6 poin terhadap masalah hakimiyah, dalam masalah tauhid hakimiyah ataupun syirik hakimiyah. Ini yang bisa kita bacakan. Ya, mohon maaf karena di sini sedang hujan lebat sehingga banyak sekali noise dalam audionya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.